Halo teman-teman, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Safta dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Sarimulya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul bullying. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan mengenai kata bullying. Nah, jadi di sini ada pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu tadi pengertian dari bullying. Terus ada lagi nih penyebab bullying. Penyebab bullying bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian, komunikasi, gender, sehingga status sosial. Selain itu, adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan untuk kepentingan pelaku dengan cara mengganggu atau mengucilkan korban. Nah, jadi itu pengertian bullying dan penyebab bullying. Nah, adapun jenis-jenis bullying, yaitu yang pertama, kontak fisik langsung. Kontak fisik ini contohnya seperti kayak mendorong, menjambak, menampar, dan lain-lain yang mengenai tentang fisik seseorang. Yang kedua itu kontak verbal langsung, yaitu dengan cara saling menatap mata dengan sinis. Yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Perilaku nonverbal langsung ini contohnya dengan menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan maupun mengejek. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Contohnya seperti tindakan mendiamkan seseorang. Contohnya seperti memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Yang kelima, cyberbullying, yaitu membentuk kekerasan tidak langsung dilakukan dari sosial media. Contoh seperti kayak mengomentari postingan orang di Instagram, di WA, yang tujuannya untuk menjelek-jelekan, membuli, dan memburuk-burukan nama orang tersebut. Yang keenam itu ada pelecehan seksual. Contohnya seperti laki-laki berani memegang kemaluan wanita pada wanita atau si korban yang berlawan jenis. Nah, untuk dampak bullying tersebut bisa berupa penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, melukai diri sendiri, bahkan bunuh diri, dan gangguan makan. Jadi sangat berbahaya ya dampak dari bullying tersebut. Nah, sangat berbahaya sekali ya teman-teman dampak dari bullying di atas tadi. Tapi kita bisa mengatasi bullying, yaitu yang pertama, satu, jangan diam. Kalau misalkan ada orang yang ingin membuli kita, kita jangan diam aja, kita lawan, gitu kan. Kalau diam aja, orang yang ingin membuli itu semakin semena-mena dengan kita. Terus yang kedua, berusahalah mendamaikan. Misalkan kita bertemu dengan orang yang sedang membuli korban, kita berusaha mendamaikan, jangan sampai terjadi pembulian seperti itu. Nah, yang ketiga, dukunglah korban bully agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif. Jadi orang yang biasanya sering membuli itu kehilangan rasa percaya diri ya teman-teman. Makanya dia sering membuli orang lain. Yang keempat itu, berbicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pelaku. Jadi pelaku bullying ini biasanya jarang mendapatkan perhatian dari orang-orang terdekat, orang tua, ataupun teman sahabat. Makanya di situ timbullah rasa ingin menjatuhkan orang lain. Begitu ya teman-teman. Nah, dari semua materi yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah bentuk tindakan atau perilaku negatif, agresif, seperti mengganggu, menyakiti, atau melecehkan yang dilakukan secara sadar, sengaja dengan cara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyebabkan ketidaksenangan atau menyakiti orang lain. Nah, jadi ada sedikit quotes dari saya untuk hari ini, yaitu jangan takut menjadi berbeda atau menyuarakan pikiranmu, karena itulah yang membedakan dari orang lain. Nah, itu saja yang dapat saya paparkan dari materi bullying. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Indriastuti. Di sini saya ingin bertanya, apa peran orang tua dari perilaku sehingga anaknya bisa membuli orang lain? Terima kasih. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apa peran orang tua dari pelaku sehingga anaknya bisa membuli orang lain. Menurut saya mungkin orang tuanya itu jarang berperan di kehidupan sang anak dikarenakan kesibukan pekerjaan, sehingga sang anak kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua dan kurangnya kasih sayang. Jadi sang anak itu mencari perhatian dengan cara membuli orang lain. Nah, itu saja jawaban dari saya. Mohon diterima. Terima kasih.